Tapi kita tetap harus memperjuangkan dan mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau Allah menghendaki, insya Allah kita akan bentuk pansus sehingga kita bisa melaksanakan audit investigasi, kita bisa bongkar semua sampai ke akar-akarnya supaya uang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Terima kasih Prof. Din. Kita mulai saja. Tadi saya diberikan kisi-kisi juga bahwa karena pembicaranya di top dan jumlahnya cukup banyak, maka kemudian kita akan tidak lebih dari 7 menit, 5 sampai 7 menit saja ya per orang, kemudian to the point, fokus. Nah, kalau panjang-panjang kata Prof. Din mahal katanya gitu. Jadi kita setuju ya audiens ya. Nah, dan sifatnya itu supaya tidak kaku, tidak kejepit itu pikirannya, kita santai saja. Sehingga keluar semua yang ada di dalam gitu. Ya. Dan insya Allah kami Dewan PIM-nya akan menampungnya nanti dalam bahasa. Baik, untuk dinamisnya mungkin kita berikan kehormatan yang pertama kepada wakil rakyat dulu ya, Mbak Eni. Wakil kita dulu ya. Kita dengar apa informasi dari sana dan bagaimana nanti ya, saya susul dengan yang lain. Ya. Ya. Subhanallah. Anies Biarwati, udah saya catat Mbak Anies di sini. Udah saya catat. Baik, kita berikan semangat dulu untuk Mbak Anies Biarwati, anggota DPR RI Komisi 11. Silakan Bu Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih untuk undangannya Prof. Didin. Saya memang baru pertama kali datang ke sini. Kasih nama juga, bukan Prof. Didin, Prof. Din. Prof. Din. Prof. Samsudin. Balas dendam. Balas dendam. Prof. Samsudin, ya Allah, setenar ini ya Mas. Mohon maaf ya Prof. Din, Prof. Samsudin. Ibu Siti Zuhro kemarin ke kampus saya di Yarsi. Sama. Bang Isan juga ke kampus saya dan pembicara lain narasumber yang Masya Allah yang namanya sudah malang melintang dan Insya Allah kontributif dalam diskusi ini. Terima kasih untuk undangannya. Memang kalau untuk kasus mega skandal terutama yang sedang hit sekarang ini adalah Jiwasraya, ini bergulir di DPR RI karena bagian saya DPR RI, saya fokus di situ. Dan memang yang menyuarakan pansus itu yang paling kencang memang PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Karena apa? Karena apa? Karena memang masalahnya tidak sekedar bisa diurai dengan simpel, tapi ini adalah seperti tadi yang Prof. Din bilang, ini adalah organized crime, melibatkan beberapa aspek. Dan mekanisme di DPR RI, kalau memang masalah ini tidak bisa dibahas secara rapat dengan pendapat atau rapat-rapat komisi pada umumnya, maka kita membentuk antara dua, panja dengan pansus. Tapi ini dua hal yang sangat berbeda jauh. Kalau panja itu tim panitia kerja biasa, tanpa dugaan penyimpangan, tanpa ada pendalaman secara signifikan. Kita bentuk panja, dan DPR RI itu biasa bentuk panja untuk kerja-kerja yang rutin begitu. Tetapi ketika ada kasus yang memang masalahnya sudah berlangsung lama, kemudian tidak hanya menyangkut satu komisi, karena kalau kita tahu Jiwasraya atau Asabri itu tidak bisa dibahas hanya di Komisi 11. Komisi 11 menyangkut keuangannya, tapi menyangkut BNN itu ada Komisi 6 di situ. Kemudian menyangkut harus ada penegakan hukum karena ada pelanggaran di situ, itu harus ada Komisi 3. Kemudian harus ada BAKN juga, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, di alat kelengkapan DPR RI. Jadi kalau untuk lintas komisi, lintas keahlian di DPR RI itu tidak bisa panja. Kalau panja skupnya hanya satu komisi, begitu. Sekarang yang terjadi adalah usulan pansus sudah diberikan oleh PKS dan menyusul Demokrat. Jadi sebetulnya untuk liputan pansus syaratnya itu adalah diusulkan oleh lebih dari satu partai. Ini kita sudah 2 partai. Kemudian diusulkan oleh 25 orang anggota, lebih dari 25 orang.
Nah, yang tanda tangan itu PKS 50 semua dan Demokrat 54, ada 104. Jadi artinya 2 syarat untuk disidangkan itu sudah mencukupi. Proses usulan itu harusnya dibacakan di paripurna oleh pimpinan DPR. Tapi 2 kali paripurna setelah surat itu kita sampaikan belum juga dibacakan. Dan makanya interupsi itu sangat banyak ya, terutama dari PKS dan Demokrat yang memang mengusulkan pansus. Seharusnya mekanisme yang ada, kalau ada usulan yang sudah memenuhi syarat, yang tadi itu lebih dari 1 fraksi, kemudian lebih dari 5 orang, pimpinan DPR harus membacakan di rapat paripurna bahwa ada usulan dari di PKS dan Demokrat untuk membutuhkan pansus, kemudian diberikan voting. Tapi yang terjadi adalah sebagaimana yang Bapak Ibu juga saksikan, 2 kali rapat paripurna tidak juga dibacakan oleh pimpinan DPR. Bahkan DPR menindaklanjutinya dalam bentuk panja. Jadi panja sekarang sendiri-sendiri nih. Saya di 11 terlibat di panja, namanya juga bukan panja Jiwasraya, tapi panja industri keuangan. Komisi 6 juga panja sendiri, Komisi 3 panja sendiri. Jadi masing-masing panja sendiri-sendiri. Kalau pansus itu punya kewenangan lintas komisi, lintas bidang, dan juga ada audit investigasi, itu yang terpenting. Panja tidak punya kewenangan manggil orang, pansus punya kewenangan manggil orang, kemudian anggotanya bisa lintas komisi, lintas bidang, dan bahkan bisa meminta bantuan kepolisian ketika yang dipanggil itu tidak memenuhi panggilan kita. Panja tidak punya kewenangan sejauh itu. Jadi memang yang sekarang ini terjadi, apalagi kemudian tadi seperti Prof. Din bilang, tertutupi dengan kasus corona, seolah-olah kita ingin dibuat dalam bentuk pura-pura lupa gitu. Dan kalau memang proses itu yang terjadi, PKS akan berjuang terus. Sampai saat ini PKS masih terus gitu. Walaupun orang dengarnya udah ya ngapain sih pansus seperti itu, tapi kan memang kita yakin bahwa tanpa adanya pansus ini sulit untuk kita bedah dengan baik gitu, bedah dengan seakurat-akuratnya. Karena memang mungkin nanti disampaikan oleh karena waktu saya terbatas, bahwa kerugian yang potensi kerugian negara yang dari Jiwasraya ini mencapai 37 triliun begitu ya. Dan kabarnya ini akan di-cover oleh PMN, penyertaan modal negara. Ini yang sungguh kita tolak dengan sengit begitu ya, kalau bisa dibilang bahwa tidak rela lah uang rakyat digunakan untuk mengcover BPJS yang sebenarnya itu organized crime seperti itu. Karena memang kemarin Komisi 9 meminta untuk menutup defisit BPJS untuk mengcover iuran kelas 3,9 T, tidak dikabulkan oleh Menteri Keuangan. Tapi untuk Jiwasraya masih dipikirkannya akan ada penyerapan negara, dan ini harus ada persetujuan DPR dulu, dan saya yakin PKS akan menolak dengan keras kalau memang Jiwasraya akan di-cover oleh PMN. Nah, kemudian yang harus kita cermati juga bahwa proses DPR itu partai ada 9 di sini. Partai ada 9, dan memang harus diakui bahwa untuk posisi partai koalisi tentu dia akan bisa bersuara, tidak akan bisa bersuara lantang. Jadi kalau dibilang panja ya panja, tapi ini sudah kita kritik bahwa DPR itu punya fungsi sendiri. Ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. DPR bukan perpanjangan tangan penguasa. DPR bukan cabangnya penguasa. Tidak boleh dia menjadi juru bicara, apalagi juru bicara gitu, yang manut saja dengan apa kemauan penguasa. Bahwa Jiwasraya itu tidak bisa harus pansus, dan kita sudah usulkan, sudah siapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kita membentuk pansus gitu. Tetapi masalahnya adalah belum dibacakan di DPR di rapat paripurna, karena setelah usulan itu dipersampaikan pimpinan DPR, prosesnya adalah pimpinan DPR harus membacakan rapat paripurna yang oleh separuh dari anggota DPR, kemudian usulan masuk itu harus oleh separuh dari yang hadir gitu. Jadi setelah surat masuk dibacakan, ya dibacakan, dan anggota yang hadir harus separuh dari jumlah anggota DPR. Nanti kalau votingnya setuju harus setengah dari yang hadir saat itu. Tapi kita tetap harus memperjuangkan, dan mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau Allah menghendaki, insya Allah kita akan bentuk pansus sehingga kita bisa melaksanakan audit investigasi, kita bisa bongkar semua sampai